mengajak kalian semua untuk mengenal lingkungan alam. Apa sih lingkungan alam itu? Yuk ikutin. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan. Daratan adalah bagian bumi yang kering, sedangkan lautan adalah bagian bumi yang basah. Sehingga manusia hidup di daratan dan manusia dapat menyesuaikan diri di lingkungannya. Bentuk lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang hidup di alam raya. Di sini ada beberapa contoh lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Ada 9 contoh lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Yang pertama ada bukit, sungai, lembah, danau, rawa, hutan, padang rumput, dan pantai. Dari 9 contoh lingkungan alam yang diciptakan Tuhan, kalian semua harus mengerti. Apa sih pengertian dari 9 contoh lingkungan alam yang diciptakan oleh Tuhan? Yang pertama ada bukit. Bukit merupakan perkebunan yang ada di daratan tinggi menjulang seperti gunung disebut bukit. Umumnya ketinggiannya kurang dari 500 meter. Oleh sebab itu, bukit disebut sebagai gunung kecil. Seperti gunung, bukit pun memiliki puncak. Puncak bukit bentuknya tidak seperti gunung. Puncak bukit lebih landai. Puncak bukit lebih terlihat bundar atau rata. Yang kedua ada gunung. Gunung termasuk dalam bagian daratan tinggi bumi. Bagian paling atas gunung adalah puncak. Bentuk puncak gunung beragam. Ada yang tampak seperti kerucut atau piramida. Ada pula yang bentuknya seperti trapesium. Gunung ada yang berdiri sendiri, ada pula yang berupa kumpulan gunung. Kumpulan gunung disebut pula pegunungan. Pegunungan termasuk membentuk rangkaian. Misalnya rangkaian pegunungan barisan di Sumatera. Gunung dikelompokkan menjadi 2. Ada gunung berapi, ada pula gunung biasa. Gunung berapi adalah gunung yang dapat meletus, sedangkan gunung biasa adalah gunung yang tidak dapat meletus. Yang ketiga ada lembah. Lembah merupakan daratan landai di bawah gunung disebut lembah. Lembah disebut juga sebagai kaki gunung. Lembah yang berada di antara 2 tebing disebut ngarai. Lembah merupakan daerah yang subur. Terkadang di lembah terdapat sumber air. Bentuknya berupa mata air. Mata air tersebut terkadang menjadi awal sungai. Keempat adalah sungai. Ciri daerah subur diantaranya memiliki sungai. Sungai banyak ditemukan di Indonesia. Sungai merupakan aliran air yang mengalir. Air sungai berasal dari sumber air. Sumber air sungai berasal dari mata air, air hujan, dan lelehan salju. Aliran sungai bermula dari dataran tinggi, kemudian mengalir ke daratan rendah. Pada akhirnya sampai di laut. Pangkal awal sungai disebut hulu. Pangkal akhir sungai disebut hilir. Hilir sungai berupa muara. Muara sungai juga tempat bertemunya sungai dengan laut. Yang kelima ada danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, yang bisa berupa air tawar dan air asin. Cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Yang keenam ada rawa. Rawa atau rawang adalah lahan yang secara alami tergenang air akibat penyaliran yang terhambat. Baik genangan itu terjadi secara berkala ataupun terus-menerus selama waktu yang panjang dalam setahun. Yang ketujuh ada hutan. Hutan merupakan ekosistem yang paling penting, memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi, seperti menghasilkan oksigen, menyimpan cadangan air, mencegah banjir, mengurangi erosi tanah, dan menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna. Padang rumput adalah habitat terbuka yang ditumbuhi rumput dan tanaman tak berkayu lainnya, yang dapat terjadi secara alami atau buatan.
Padang rumput mendukung berbagai jenis flora dan fauna yang tidak dapat berkembang di habitat lain, serta memberikan area untuk berserang, mencari makan, dan kadang-kadang berlindung. Dan yang terakhir ada pantai. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tinggi dan surut rendah. Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa lingkungan alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, air bersih, udara segar, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan lingkungan alam secara bijak dan bertanggung jawab agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.